Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, SAG MPDI. Yang kami hormati kawan-kawan sekalian, mahasiswa reguler angkatan 2020 yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Najli dan Ibu Nur Hari Hidayati akan menyampaikan makalah kami melalui PPT, yang mudah-mudahan dengan makalah ini nanti akan memberikan gambaran tentang bagaimana pendidikan, lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan, lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Adapun tujuan dari makalah kami adalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan, kemudian yang kedua apa yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga apa yang dimaksud dengan produktivitas tenaga kerja. Adapun rumusan masalah pada makalah kami yaitu yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan, yang kedua untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan. Pendidikan ialah salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing tenaga kerja. Sebagai individu dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, pendidikan sangat penting dalam menentukan masa depan masyarakat yang lebih baik dan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang optimal akan tersedia tenaga kerja yang terdidik dan terampil yang dapat dikirim ke arah perbaikan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan secara umum merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem organisasi. Pendidikan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan kemampuan bekerja. Dengan demikian, meningkatkan produktivitas kerja karena pendidikan erat kaitannya dengan kualitas tenaga kerja. Dengan pendidikan yang baik, produktivitas tenaga kerja tentu akan meningkat. Selain mengurangi kemiskinan, produktivitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas, akan tetapi juga landasan untuk memperkembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar kita untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin tinggi produktivitas kerja. B. Lapangan kerja. Menurut sensus penduduk tahun 2000, lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dan usaha perusahaan instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan kerja adalah bidang kegiatan dan pekerjaan usaha perusahaan kantor tempat seorang bekerja. Luas lapangan pekerjaan yang tersedia akan ditentukan oleh kebijakan investasi, produksi yang dihasilkan, dan cara pembangunan yang diterapkan, apakah labor intensif atau kapital intensif, serta besarnya modal yang diinvestasikan. Lapangan kerja yang ada di negara-negara sedang berkembang, underdeveloping countries, sangat terbatas akibat daripada kebijakan investasi yang dilakukan pada masa lalu, ditunjukkan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan demi kepentingan negara dan penjajah, sedangkan lapangan kerja yang tersedia pada sektor ini sangat kecil. Produksi yang dihasilkan adalah produksi primer dan dari pertanian dan ekstraktif mineral dari pertambangan yang proses produksinya pendek, sehingga lapangan kerja yang tercipta semakin sedikit. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Nur Hari Hidayati. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Nazli. Langsung saja pada pembahasan selanjutnya, yaitu usaha-usaha untuk memperluas lapangan kerja dapat dilakukan dengan cara yang pertama,
yaitu memperbanyak modal yang diinvestasikan baik kepada sektor pertanian maupun pada sektor industri lain-lainnya. Yang kedua yaitu memperpanjang proses produksi yang dihasilkan menjadi barang-barang setengah jadi. Ini berarti harus mendirikan beraneka ragam pabrik yang akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Yang ketiga yaitu memberikan bimbingan, latihan-latihan dan bantuan modal pemasaran kepada home industri supaya berkembang dan lapangan kerja semakin banyak. Yang terakhir yaitu menciptakan situasi dan memberikan dorongan kepada para tenaga ahli atau terampil supaya mereka jangan hanya mencari pekerjaan, tetapi melainkan jalan pencipta pekerjaan atau dengan jalan berwirausaha. C. Produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas menjadi salah satu parameter utama bagi setiap industri untuk memenangkan persaingan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat menurut TV 2001. Produktivitas sering dikaitkan dengan metode dan sistem yang efisien sehingga proses produksi berlangsung tepat waktu. Dengan demikian, tidak perlu ada kerja lembur dengan segala implikasinya, terutama akibat biaya. Adalah hal yang logis dan tepat jika peningkatan produktivitas dijadikan salah satu tujuan jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan produktivitas implementasi strategi. Produktivitas memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah efektivitas yang mengarah pada pencapaian hasil kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input untuk merealisasikan penggunaannya atau bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Keterbatasan pada produktivitas dapat dilihat dari beberapa perspektif tergantung pada tujuan masing-masing organisasi. Misalnya, untuk mencari keuntungan atau kepuasan pelanggan. Ekspresi yang berbeda seperti output, kinerja, efisiensi, efektivitas sering dikaitkan dengan produktivitas, yang mana produktivitas kerja juga ditentukan oleh kemampuan seorang karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Workability seorang karyawan dikatakan baik jika ia dapat menyelesaikan tugas dengan sukses, efektif, dan efisien. Seorang pegawai dapat mencapai kinerja yang memuaskan dalam melaksanakan pekerjaannya tergantung pada kemampuannya. Dari beberapa uraian, maka pengertian produktivitas tenaga kerja secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan perusahaan secara optimal, maka diperlukan produktivitas kerja pada setiap karyawan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Tingkat produktivitas yang dicapai merupakan suatu indikator terhadap efisiensi kemajuan ekonomi untuk ukuran suatu bangsa atau suatu industri. Adapun kesimpulan dari makalah kami yang pertama, pendidikan secara umum merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem organisasi. Pendidikan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan kerja. Dengan demikian, meningkatkan produktivitas kerja karena pendidikan erat kaitannya dengan kualitas tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang baik. Produktivitas tenaga kerja tentu akan meningkat selain mengurangi kemiskinan, produktivitas juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada poin kedua yaitu lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha atau perusahaan atau sebuah instansi di mana seorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan kerja adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau usaha atau perusahaan atau kantor tempat seorang bekerja. Poin ketiga yaitu pengertian produktivitas tenaga kerja secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan perusahaan secara optimal, maka diperlukannya produktivitas kerja pada setiap karyawan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Sekian persentase dari saya kembalikan lagi kepada moderator Bapak Muhammad Nazli. Ya, oke, terima kasih kepada Ibu Nurhawi Hidayati. Demikianlah makalah yang kami sampaikan melalui PPT pada video kali ini.
Kepada kawan-kawan sekalian yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau memberikan masukan, bisa nanti melalui LMS Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Mudah-mudahan makalah kami ini dapat bermanfaat. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.